Baik adik-adik, kita lanjutkan praktikum hari ini, di mana tadi kita sudah membuka aplikasi Microsoft Access, kemudian menentukan lokasi penyimpanan. Selanjutnya, kita akan mendesain tabel. Baik, pada tampilan ini, kita akan melakukan pembuatan tabel ya. Sebelumnya kita sudah mempersiapkan rancangan tabelnya, yaitu yang ini ya, di mana ada field name, ada data tipe, ada kode pasien, tipe datanya short text, dan lain sebagainya. Kita akan gunakan ini untuk praktikum hari ini. Baik. Perhatikan di panel sebelah kiri. Di sini nantinya seluruh komponen dari Microsoft Access ya, database Microsoft Access akan berada pada panel sebelah kiri ini. Perhatikan di sana ada tabel 1. Silakan tabel 1 diklik kanan. Kemudian pilihlah Design View. Kemudian ada permintaan nama tabel ya, tabel name. Saya akan berikan nama tabel pasien. Oke. Saya berikan nama tabel name-nya tabel pasien. Kemudian saya klik OK. Baik, inilah yang saya maksud tadi ya. Ada field name, ada data tipe. Baik, saya contohkan yang pertama. Di baris pertama, kolom pertama field name, saya akan ketikkan di sini kode underscore pasien. Ya. Kemudian data tipenya itu text, short text ya. Kemudian file size di bagian bawah. Di bawah sini ada file size ya. Saya akan masukkan angka 4. Itu artinya maksimum karakter yang bisa saya inputkan pada kolom kode pasien adalah 4 karakter. Kalau adik-adik mau lebih, boleh masukkan lebih ya di sini ya, mungkin 6, 8. Tapi saya di sini akan menggunakan 4. Baik, selanjutnya adalah nama pasien. Nama underscore pasien. Data tipenya masih sama, short text. Kemudian file size-nya ini saya tentukan 30. 255 di sana, saya hapus menjadi 30. Selanjutnya ada TGL lahir ya, dengan tipe data date time. Oke, kita akan masukkan. TGL underscore lahir. Dengan tipe data date time, kita pilih date time, kemudian dengan format ya, kalau date time itu ada formatnya. Silakan klik baris bagian format, lurus ke kanan, di sini ada tanda panah kecil, silakan diklik. Silakan pilih di sana short date. Ya, short date. Oke, lanjut. Selanjutnya itu ada umur dan jenis kelamin. Baik, kita masukkan umur dan jenis kelamin. Umur. Tipe datanya itu number. Tanpa ada perubahan di bagian bawah ya, karena yang ada perubahan itu hanya tipe data short text, date time, dan currency. Kemudian di bawah umur ada jenis underscore KEL. Itu tipe datanya short text, file size-nya itu 15. Kemudian kita lanjutkan. Setelah jenis kelamin ada alamat dan telepon. Baik. Kita masukkan di bawah jenis kelamin itu alamat. Dengan tipe data long text. Kemudian di bawah alamat ada telepon. Dengan tipe data short text. Oke, kita tahu telepon itu berupa angka, tapi kenapa pilihan data tipenya adalah short text? Ini jika
si pasien memiliki lebih dari satu nomor telepon ya. Jadi kita bisa tambahkan garis miring, atau jika ada pasien dari negara lain ya, kita harus menambahkan tanda plus, plus kode negara, di mana garis miring, tanda plus itu bukan merupakan tipe data number. Jadi lebih baik gunakan short text. Kalau kita gunakan short text, kita harus tentukan file size-nya. Baik, 255 di sana, silakan ganti menjadi 28. Baik, setelah telepon itu ada pekerjaan dan agama ya. Baik. Pekerjaan. Tipe datanya short text, file size-nya 20. Di bawah pekerjaan ada agama. Tipe datanya short text, file size-nya 15. Selanjutnya ada asuransi ya, dan golongan darah. Asuransi. Tipe datanya short text, file size-nya di bawah itu masukkan 20. Di bawah asuransi ada gol_darah. Tipe datanya short text, file size-nya 2. Baik, yang terakhir itu ada tanggal MRS ya. MRS itu masuk rumah sakit. Tipe datanya date time. Baik, kita masukkan TGL_MRS. Data tipenya itu date time. Kemudian kita harus tentukan format di bawah. Klik tanda panahnya ini, pilih sort date. Oke. Kita sudah menginputkan semua yang ada di desain ini ke dalam lembar kerja dari pembuatan tabel. Baik. Jika mau penambahan, usahakan tambahkan sekarang sebelum kita membuat komponen database yang lain. Masih ada kesempatan untuk menambahkan field name yang lain ya. Jika mau selengkap-lengkapnya, dipersilakan. Tapi kalau mau dicukupkan, tinggal kita simpan. Klik tombol Shift di pojok kiri atas ya. Selanjutnya, di bagian komponen bagian ini, tabel pasien di sana silakan klik 2 kali dengan cepat. Oke. Dengan demikian, tabel pasiennya sudah selesai. Pada posisi ini, jika adik-adik pengen melakukan perubahan, mungkin atau baru sadar kalau ada kesalahan, kita bisa melakukan pengeditan. Dengan catatan, kita belum membuat komponen yang lain. Jadi masih bisa dilakukan ya. Jadi caranya adalah, ini tabel pasien, diklik kanan lagi, pilih Design View. Maka tampilan yang tadi akan keluar lagi seperti ini. Silakan lakukan perubahan jika memang ada perubahan atau perbaikan jika ada kesalahan. Jika sudah, simpan kembali. Kemudian tabel pasien ini diklik 2 kali dengan cepat. Baik. Kenapa kita tidak bisa mengedit tabel jika komponen lainnya sudah ada? Ya, memang. Aturannya memang begitu. Karena jika sudah ada komponen lainnya, otomatis tabel ini sudah terhubung ke komponen yang lainnya. Jadi, tidak akan bisa lagi melakukan perubahan apapun di dalam desain tabel. Oke. Dengan demikian, pembuatan tabel, yaitu komponen utama dari database, sudah selesai. Jika adik-adik ada pertanyaan, silakan bertanya melalui WA Group. Dan silakan lakukan langkah-langkah tadi. Jika kurang dimengerti, putar ulang lagi videonya. Jangan pernah bosan untuk mengulang jika belum paham, atau bisa juga bertanya melalui WA Group. Sekian dari saya. Terima kasih.